Dalam beberapa tahun terakhir atau dalam beberapa periode kepemimpinan setiap 5 tahun sekali di pilkada, pilpres atau di pemilu secara umum, kita seringkali melihat calon-calon yang meraih popularitas sangat luar biasa gampangnya melalui media sosial. Tapi apakah kemudian popularitas yang dibangun oleh kandidat tersebut benar-benar popularitas yang nyata atau hanya sebatas popularitas semu? Kasus yang terjadi di Tangerang Selatan misalkan, dan kemudian dikritik oleh banyak elemen, banyak stakeholder, banyak kalangan artis sendiri yang kemudian ikut bersuara. Ini menjadi menarik dan untuk itu mari kita bahas. Teman-teman semua, kali ini kita akan coba mengulik dan menganalisa bagaimana sih popularitas semu dan popularitas nyata yang seringkali dikejar oleh para politisi, oleh para kandidat calon kepala daerah, calon gubernur, calon presiden, sehingga dalam ruang yang sangat sederhana seringkali mereka dengan mudah sekali memperoleh popularitas. Tapi yang paling penting dari popularitas, apakah kemudian popularitas yang tinggi dimiliki oleh mereka itu setara dengan kapasitas yang mereka juga miliki. Nah, ini menjadi perdebatan yang seringkali membuat kita semakin berpikir ulang, apakah kemudian masa depan perpolitikan kita atau masa depan kepemimpinan dalam sebuah panggung elektoral itu bisa kemudian menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Ini menjadi pertanyaan yang kemudian seringkali mengganggu dan kemudian seringkali menjadi bahan diskusi di level yang kemudian seringkali saya temui. Nah, kalau kemudian kita coba simplifikasikan atau coba kita sederhanakan teman-teman semua, popularitas semu itu popularitas yang dicapai tanpa adanya prestasi atau yang seringkali disebutkan itu mengarah pada pembangunan citra diri, persona yang kemudian seringkali hanya dibantu oleh glorifikasinya sektor media. Sehingga popularitas semu, titik poinnya adalah popularitas yang tanpa prestasi, yang seringkali itu menjadi satu jebakan-jebakan yang kemudian pada akhirnya akan merugikan sebuah kelompok masyarakat atau dalam hal ini masyarakat secara luas gitu. Itu popularitas semu. Sementara popularitas nyata seringkali muncul akibat dari adanya prestasi, rekam jejak yang nyata di pemerintahan atau karya-karya kerja selama dia di sektor swasta misalkan. Sehingga jelas diferensiasinya, popularitas semu tanpa adanya prestasi, sementara popularitas nyata seringkali didorong atau bonus daripada adanya sebuah prestasi, rekam jejak, dan kemudian hal-hal baik yang sudah dilakukan. Nah, dua hal ini tentu akan berbeda penyikapannya dan kemudian efeknya. Cuma sayangnya, akhir-akhir ini di beberapa periodisasi elektoral di Indonesia, seringkali panggung kapasitas yang mendominasi popularitas itu semakin hari semakin redup. Sehingga kita hanya dipertontonkan oleh satu kondisi di mana pemilihan hanya sebatas ajang kontes atau ajang mencari bakat gitu ya, atau ajang siapa yang paling populer. 4 tahun lebih saya mencoba dan kemudian berada di ruang politik profesional, entah berkomunikasi langsung dengan politisinya, kemudian berdiskusi langsung dengan tim pemenangannya gitu ya, atau secara nyata membuat rekomendasi kerja pemenangan gitu ya. Saya menemukan banyak kasus di mana para politisi yang kosong, yang tanpa gagasan, yang majunya hanya modal dia punya isi tas, hanya modal dia punya finansial, sehingga seringkali itu juga menjadi hal yang seringkali mengganggu gitu ya, mengganggu pikiran atau hati saya pribadi, karena masa iya sih saya juga akan membantu orang-orang seperti ini yang tidak punya kapasitas masuk pada ruang politik. Sementara
kita melihat banyak sekali masalah-masalah yang sebetulnya kalau kemudian politisinya, kalau kemudian kondisi politiknya oke, kalau kondisi demokrasinya oke, sepertinya bisa kok diselesaikan masalah-masalah yang kemudian seringkali muncul di masyarakat. Tapi sayangnya kapasitas-kapasitas politisi kita, tanpa mengecilkan yang punya kapasitas gitu ya, dominasinya masih banyak kok politisi atau partai politik yang juga hanya sebatas memikirkan popularitas. Nah ini yang kemudian menjadi bahaya gitu. Kenapa? Karena balik lagi, popularitas semu itu membuat kita nantinya akan sengsara juga pada ujung-ujungnya. Kenapa bisa sengsara? Kenapa bisa sengsara? Ya bagi saya pribadi, dampak negatif yang kemudian saya bilang sengsara itu, ya kalau kemudian pemimpinnya nggak punya kapasitas, hanya modal popularitas, bagaimana kemudian dia akan membuat kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat? Bagaimana kita akan melihat daerah itu akan maju karena punya pemimpin yang punya gagasan gitu. Nah ini kan menjadi PR gitu. Jangankan untuk memimpin sebuah daerah atau sebuah wilayah, ketika saya masuk ke sebuah organisasi misalkan, entah itu di kampus atau di lingkungan, kita juga atau saya pribadi juga harus punya visi misi dan program yang kemudian ditawarkan, yang kemudian itu apakah kemudian disetujui atau tidak oleh masyarakat di lingkungan tersebut atau oleh orang-orang yang kemudian ada dalam organisasi itu, sehingga nggak kosongan nih maju gitu. Nah kasus yang terjadi kita coba move ke kasusnya gitu ya, kasus yang terjadi di Tangerang Selatan misalkan, di mana Marcel Widianto sebagai seorang komika yang kemudian maju menjadi wakil wali kota Tangerang Selatan bersama Riza Patria, mantan wakil gubernur DKI Jakarta, politisi dan kader dari Gerindra gitu ya. Yang secara nyata Marcel Widianto ini juga ditolak oleh kalangan artis dan kemudian oleh orang-orang yang paham betul bagaimana karakter Marcel Widianto. Untuk teman-teman yang nggak tahu Marcel Widianto, coba deh googling apa dan siapa beliau gitu ya. Dan punya catatan apakah yang kemudian itu juga jadi kritikan oleh teman-temannya. Marcel Widianto ini berangkat dari komika, berangkat dari dia punya popularitas. Nggak salah, kita tidak kemudian membunuh ruang orang-orang untuk berhak atau punya hak yang sama untuk dipilih dan memilih gitu. Tapi dalam konteks demokrasi yang semakin hari semakin punya banyak masalah, popularitas semu justru akan mendorong permasalahan itu kembali menguat atau permasalahannya semakin banyak gitu. Bayangkan ya teman-teman semua, popularitas semu itu akan menjadi satu fenomena di mana orang akan menganggap atau menormalisasi kondisi-kondisi yang ada karena mereka merasa bahwa yang dipilihnya adalah orang-orang yang memang betul-betul populer, sehingga pada akhirnya mengecilkan ruang kontrol, ruang untuk mengkritisi, karena menganggap kan nih orang populer nih, saya juga idola nih gitu ya, akhirnya saya memilih dia karena saya menganggap dia idola saya dan gak mungkin mengecewakan saya. Akhirnya ruang untuk mengkontrol, mengkritisi kebijakan-kebijakannya semakin kecil. Apakah kemudian itu akan jadi satu kesempatan di mana si pemimpin tadi bisa melakukan hal-hal yang tidak baik? Bagi saya sangat terbuka lebar untuk melakukan hal semacam itu, karena kontrolnya, karena kritisinya masyarakat, kritik dari masyarakat yang rendah, maka dia akan bebas melakukan apapun. Mereka atau mereka yang punya popularitas semua itu menganggap dengan adanya di posisi mereka, menganggap nih masyarakat selesai nih karena mereka membeli apa yang menjadi yang dijual oleh dirinya tadi, karena berangkat dari popularitas yang semu. Jadi popularitas semu justru akan menghambat pembangunan daerah, akan menghambat sebuah pendidikan politik yang harusnya terus-menerus maju ke depan gitu ya. Akan menghambat kondisi di mana kita akan mengkritisi, kondisi di mana kita akan mencari tahu kesalahan-kesalahan pemimpinnya, karena tadi mengandalkan popularitas semu. Nah, kembali lagi, kalau kemudian kita menganggap
atau menormalisasi popularitas semu itu menjadi bagian yang tidak masalah dalam ruang demokrasi, justru ini menjadi hal yang sangat krusial yang perlu kita suarakan. Beberapa kali saya membuat konten tentang, entah itu tentang analisa pribadi atau tentang analisa yang saya hadirkan dari hasil bacaan-bacaan gitu ya. Seringkali ada banyak komentar-komentar yang itu seolah-olah membiasakan atau menormalisasi kondisi yang sebetulnya salah gitu. Nah, gimana nih harapan kita tentang kondisi politik ketika masyarakatnya sudah dirusak dan kemudian pendidikan politiknya juga dirusak, demokrasinya juga dirusak, pada ujungnya mereka-mereka yang akan menikmati, bukan mereka-mereka yang akan pro terhadap kita. Kita hanya sebatas ya keset yang dipakai dan hanya akan dicuci ketika proses 5 tahunan oleh mereka-mereka. Apakah kemudian ini yang kita harapkan? Tentu tidak. Apakah kemudian ini ASEAN value yang kemudian teman-teman yakini? Tentu tidak, teman-teman semua. Jadi ini jadi bagian yang harus kita kritisi bersama. Padahal bagi saya pribadi, kalau kemudian kita mau mengarahkan daerah kita atau satu kepemimpinan di daerah tersebut baik, maka ada kriteria yang harus kita lekatkan pada calon pemimpin yang akan kita pilih. Pertama, paling tidak pemimpin tersebut secara pendidikannya, secara kapasitasnya itu baik. Dan baiknya itu kan kita bisa lihat dari rekam jejak yang dia lakukan selama proses dia menuju posisi tersebut. Apakah kemudian dia punya background kepemimpinan di level tertentu? Apakah berhasil ketika dia punya rekam jejak di kepemimpinan tersebut? Atau dalam ruang yang lebih luas, apakah kemudian dia punya gagasan yang sangat clear untuk menjawab permasalahan yang ada di daerah tersebut? Nah, rekam jejak, gagasan, kemudian kapasitas yang secara intelektual maupun secara sosial dia miliki, itu yang perlu harusnya kita dorong sebagai bagian yang terpenting untuk menjadi filter utama siapa yang layak untuk kita pilih. Cuma sayangnya karena hari ini popularitas semu menjadi dominasi dalam sebuah panggung elektoral, itu semakin hari semakin kecil. Ditambah isi tas yang kemudian seringkali menjadi bagian yang kemudian merusak demokrasi kita. Ketika saya berhadapan dengan politisi dan sebagainya, seringkali saya memberikan advice gitu ya, berkaitan dengan value yang kemudian saya yakini bahwa daerah atau masyarakat tersebut bisa kok sebetulnya diajak untuk bisa berpikir kritis, diajak untuk bisa berkolaborasi tanpa ada embel-embel money politik. Dan apakah kemudian itu bisa? Bisa. Ini tinggal kita mau atau tidak gitu. Dan balik lagi, popularitas nyata harusnya yang kemudian seringkali menjadi dominan. Jangan popularitas semu. Kalau dalam ilmu politik, atau seringkali ketika saya berdiskusi dengan para politisi gitu ya, memang untuk kemudian mereka dipilih, ada levelnya tuh, dikenal, disukai, dipilih. Popularitas, likabilitas, dan elektabilitas. Yang terakhir kalau biasanya jokes-jokes yang dipakai, isi tas gitu. Jadi popularitas, likabilitas, atau akseptabilitas, elektabilitas, dan isi tas gitu. Memang dalam proses politik juga perlu budget atau perlu uang gitu ya, perlu operasional. Tapi jangan sampai operasional atau money politik menjadi dominan yang kemudian mengalahkan tadi kapasitas utamanya. Nah, saya berharap dengan fenomena yang terjadi di Tangerang Selatan, di mana para artis-artis yang dekat dengan Marcel Widianto juga mengkritisi gitu ya. Bahkan dengan terang-terangan misalkan Panji Pragiwaksono menyebut stop deh Gerindra gitu ya, jangan ngelucu dengan memasangkan dan mendorong Marcel Widianto sebagai wakil wali kota Tangsel. Tapi buktinya memang Marcel Widianto hari ini sudah mendapat rekom dari Gerindra, kemudian mendapat rekom dari Demokrat, kemudian dapat rekom dari PSI, jelas gitu ya. Ya inilah fenomena yang kemudian seringkali popularitas semu hari ini kita lihat gitu. Dan kita nggak pernah tahu nih ke depan apakah politik kita akan kemudian semakin baik atau semakin buruk. Tapi kalau melihat fenomena akhir-akhir ini gitu ya, beberapa periode kepemimpinan atau di pemilu gitu,
Seringkali yang muncul hanya modal popularitas dan pada akhirnya nggak punya kapasitas. Saya rasa kok Indonesia semakin hari semakin jauh dari kata jauh lebih baik gitu ya. Ya semoga ini analisa yang tidak tepat, tapi ya ini adalah keresahan yang lahir dari pribadi gitu ya, sebagai orang yang seringkali berinteraksi di ruang politik, bacaannya seringkali bacaan politik, podcastnya seringkali dengerin podcast politik, ketemunya seringkali dengan para pelaku politik gitu. Ya walaupun banyak juga ketika saya ketemu sama para pelaku politik atau politisi yang benar-benar punya kapasitas, tapi mereka nggak punya popularitas nyata gitu, sehingga sayang sekali. Nah ini PR bagi teman-teman politisi yang benar-benar melakukan kebaikan, benar-benar berjuang untuk masyarakat, benar-benar berjuang untuk konstituen, untuk menunjukkan popularitas nyatanya. Jangan sampai kalah oleh orang-orang atau oleh personal-personal yang hanya mengandalkan popularitas semu, yang pada akhirnya itu akan merusak sebuah ekosistem masyarakat, sebuah ekosistem pendidikan politik, dan pada akhirnya bangsa kita juga nggak akan maju-maju. Karena seringkali popularitas semu akan menguntungkan beberapa pihak saja, dan pada akhirnya akan ada di belakang orang tersebut orang-orang yang punya power tidak untuk membuat masyarakat sejahtera. Nah itu yang perlu kita khawatirkan bersama. Itu dulu teman-teman semua analisanya, dan semoga ini menjadi bagian untuk terus membuat kita berpikir ulang tentang bagaimana memilih pemimpin yang layak untuk diperjuangkan dan layak untuk didukung habis-habisan, sehingga semoga ini menjadi ya balik lagi menjadi bagian yang terus bisa saya suarakan lah ya. Terima kasih banyak. Mohon maaf kalau ada kalimat yang kurang pas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.